Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, pada kesempatan di mana Allah memberikan kita kekuatan untuk selalu menyimak dalam kajian pada sore hari ini, yang insya Allah kita terus membahas bagaimana kita ingin disebut sebagai orang mukmin yang sejati. Karena pada dasarnya, walaupun kita sebagai orang mukmin, akan tetapi belum dicap sebagai mukmin yang sempurna jika kita melakukan suatu amal ibadah tanpa yang namanya tata krama. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjut ke kajian yang saat ini akan saya sampaikan, mari kita sama-sama sebagai rasa takdim kita kepada ulama kita, pendahulu kita, dan seorang ulama besar yang mengarang atau menyusun sebuah kitab yang berjudul Muraqil Ubudiyah, yakni Syekh Nawawi Al-Jawi, dan muasal kitabnya Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Huzzatul Islam Al-Ghazali. Mari kita sama-sama kirim hadiah Fatihah kepada beliau, semoga kita mendapatkan kepercikan barakahnya. Liradadillahi ta'ala syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam pertemuan hari ini Al-Fakir ingin mencoba sedikit mengulas kajian tentang masalah persoalan apakah nanti kita ada kaitannya ketika orang berpuasa itu ada tata krama. Jelas tentu ada. Di dalam kitab Muraqil Ubudiyah di halaman 58 ada salah satu bab yang khusus untuk memberikan etika kepada kita di saat kita melakukan ibadah puasa. Karena di awal episode Al-Fakir sudah menyampaikan bahwa ketika seorang hamba ingin mendapatkan kesempurnaan di dalam ibadah, terutama berkaitan dengan pahala, maka hamba ini wajib untuk mengikuti dan melaksanakan etika-etika di dalam amaliyah ibadahnya. Karena tidak sedemikian rupa. Artinya, ketika kita melakukan amal ibadah, baik itu mahdoh maupun heru mahdoh, tetap agar pahala yang harus kita dapatkan dan kita nikmati suatu saat nanti, kita dianjurkan, kita dituntut untuk melakukan yang namanya etika. Nah, disinilah pentingnya. Maka sungguh sangat luar biasa sekali begitu perhatiannya Imam Al-Ghazali, begitu perhatiannya ulama-ulama pendahulu kita atau ulama yang disebut sebagai salafus soleh, memberikan perhatian penuh kepada kita sebagai pengikutnya agar senantiasa di saat melakukan ibadah itu dengan tata krama. Karena kalau kita melakukan ibadah tanpa tata krama, maka disebutnya sebagai ibadah yang sia-sia. Jadi nilainya capek, tidak hanya ibadah, ini tapi capeknya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullahu nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala mu'allif hadzal kitab Adabus Siyam. Nah, di sini dijelaskan di dalam kitabnya Adabus Siyam, tata krama ketika kita berpuasa. Adabus Siyam atau tata krama berpuasa. Karena ini potret penting bagi kehidupan kita. Ketika kita melakukan berpuasa, tentu ada yang namanya tata krama. Kenapa? Karena supaya nilai ibadah puasa kita sempurna dan tentunya insya Allah diterima oleh Allah. Huwa lijamul muttaqin wa riyadul abrari wal muqarrabin. Nah, jadi puasa ini merupakan salah satu kendalinya orang-orang yang bertakwa dan tempatnya bagi mereka orang-orang yang baik dan orang yang dekat kepadanya. Muqarrib, abrar dan muqarrib. Jadi sungguh beruntungnya di saat kita berpuasa, tentu kita tahu di dalam satu tahun kita ada puasa yang diwajibkan di dalam satu bulan tersebut yang bernama bulan Ramadan.
Kalau bulan Ramadan ini sudah jelas semua orang mengetahui bahwa hukumnya adalah wajib. Ini hukum dasar, hukum asalnya. Di sini dijelaskan, la yambahi ayyulika an taqtusira ala syami syahr ramadhana fatutraka at-tijarata bin nawafil wa kasbid darajatil 'aliyah fil firdaus. Nah, maka di sini Al-Imam mengatakan, bahkan Syekh Nawawi juga memberikan pengajaran kepada kita, la yambahi an taqtusira. Jadi penting bagi kita ini artinya tidak hanya terpaku menjalankan ibadah puasa yang dihukumi wajib. Bahkan di sini sebagai nilai tambahan, kata beliau, kita harus melaksanakan ibadah yang dianggap sunnah di dalam syariat Islam. Kalau kita puasa Ramadan, tentu itu jelas dalam syariat itu sudah diwajibkan. Lantas apakah kita harus meninggalkan puasa-puasa yang sunnah? Walaupun perkara sunnah ini boleh ditinggalkan, akan tetapi Imam Al-Ghazali memberikan pengarahan kepada kita, meskipun ini perkara sunnah, tapi lebih baik jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena kalau kita meninggalkan sesuatu yang sunnah, tentu kita akan rugi karena tidak mendapatkan pahala. Dosa emang tidak dapat karena meninggalkan, cuman ruginya kata beliau, kita tidak akan mendapatkan pahala tambahan. Nah, termasuk di dalam adab berpuasa. Bahkan Imam Al-Ghazali memberikan tapi memberikan perhatian kepada kita. Kalau istilah kita, cobalah kita belajar untuk melaksanakan ibadah sunnah seperti puasa-puasa sunnah. Kalau ibadah wajib seperti puasa Ramadan, tentu ini menurut tuntunan kewajiban syariat untuk kita. Akan tetapi kalau kita pengen mendapatkan pahala bin nawafili wa kasbitirajil aliyah, untuk menambah pahala agar kita mendapat kedudukan derajatnya mulia, maka laksanakan puasa-puasa yang dihukumi sunnah di dalam syariat. Nah, apa itu hadiahnya ketika orang melaksanakan ibadah selain puasa wajib, yaitu al-aliyati min jannatil firdaus. Jadi itu, ini surga firdaus itu surga yang paling tinggi nanti termasuknya. Maka nanti kita di depan akan membahas ada beberapa pintu surga. Jadi kalau di surga itu dalam riwayat nanti ke depan ada keterangan kalau nanti ada pintu-pintu khusus orang mereka yang mengamalkan ibadah. Contoh kalau seumpama kita rajin beribadah puasa, nanti tentu di pintu-pintu akan khusus, di pintu surga khusus untuk mereka yang berpuasa. Sedekah, ada yang sedekah. Di dalam kitab Ahwalul Insan juga sudah disebutkan. Jadi kalau kita melakukan istiqomah dalam ibadah seperti sedekah, nanti di surga ada pintu khusus orang yang bersedekah. Kalau kita berpuasa, nanti ada pintu khusus di surga namanya pintu saum. Nanti di sini dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Fatatahsiru idza nadurta ila manazil as-shaimaini kama tanzuru ila al-kawakib ad-dariyah. Jadi jangan heran kalau nanti kita, kata Imam Al-Ghazali, ketika kita melihat pangkat derajat tinggi kedudukan orang yang shaim, orang yang berpuasa. Apa itu? Seperti kama tanzuru ila al-kawakib ad-duriyah wa hum fi a'lal ghiliyyin. Nah, seperti kita melihat orang yang berpuasa. Jadi ketika kita melihat orang berpuasa, tentu kita tidak heran. Artinya kita jangan kaget. Karena orang yang sering berpuasa, baik itu puasa wajib, apalagi nanti kita rutin dalam puasa sunnah. Nah, ini seperti kita melihat bintang-bintang yang tingginya luar biasa di antara planet-planet yang lain. Nah, jadi langit itu karena keindahan langit, salah satunya karena terpengaruh oleh yang namanya bintang. Coba kita lihat bintang-bintang di pada malam hari, apalagi kita melihat bintang pada malam di bulan purnama, di tanggal 13, 14, 15. Maka kita bisa melihat bagaimana keindahan langit ketika kita memandang di atas ada ciptaan Allah yang disebut kawakib atau bintang. Itu kan indah, jadi terhias langit itu. Makanya kedudukan langit itu kan bintang itu kan di atas langit kan luar biasa, di atas planet-planet yang lain. Itu kan menghiasi sekeliling planet yang ada di sekitar bintang itu. Nah, ketika itu kita sama. Jadi derajatnya kedudukan orang yang berpuasa itu seperti kita melihat indahnya bintang yang di atas langit, yaitu al-aliyah, makanul aliyah. Jadi tempat yang sangat tinggi, luhur derajatnya.
Nanti kita akan dibahas, puasa apa saja yang harus dilakukan, yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad. Karena nanti kita tidak boleh sekedar puasa pada hari-hari yang tidak diajarkan oleh para ulama. Karena ulama, bahkan Imam Al-Ghazali, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan ulama-ulama pendahulu kita, itu sudah memberikan tarbiyatul ta'allum. Jadi memberikan bagaimana agar kita bisa berpuasa sesuai tuntutan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ayamu fadilah allati yashhadu ahbar bisyurutiha wa fadliha wa bijallai sawabi fi siyamiha yaumul arafah. Nah, di sini dijelaskan ada beberapa kesunahan ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama, ada keistimewaan-keistimewaan yang sudah disebutkan di dalam beberapa hadis. Namun, di dalam kitab Muraqul Ubudiyah tidak begitu banyak hadis keistimewaan, hadis yang berkaitan tentang keistimewaan puasa-puasa sunnah. Namun di sini disebutkan, kita diberikan perhatian oleh guru-guru kita, lantas kita diberikan pelajaran, kita diarahkan puasa apa saja yang harus kita dilaksanakan, yang dimaksud puasa sunnah selain berpuasa di bulan suci Ramadan. Di sini dijelaskan Yaumu Arafah. Yang pertama, kita itu berpuasa di hari Arafah. Nah, ini keistimewaannya. Bahkan di sini Yaum Arafah itu memiliki beberapa keistimewaan yang sangat tertentu. Lantas orang bertanya, kalau puasa sunnah Arafah itu kita berpuasa pada tanggal berapa? Nah, di sini dijelaskan wa huwa tasi'u dzulhijjah fa yusannu shaumahu, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Maka kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah sunnah puasa Arafah. Jadi Arafah ini bukan berarti kita berada di padang Arafah, tidak, tapi selain yang melaksanakan haji, terutama kita yang ada di Indonesia, maka di sini ada anjuran untuk berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Apa yang disebut puasa Dzulhijjah itu pada tanggal 9, maka disebut Yaumul Arafah. Itu puasa sunnah Arafah. Leharil haji. Nah, puasa Arafah ini tentu bukan mereka yang melakukan ibadah haji, tapi untuk kita yang tidak berangkat ke tanah suci. Maka pada tanggal 9 Dzulhijjah kita disunahkan untuk berpuasa. Disebut namanya puasa Arafah. Nah, ini sunnah. Apa keutamaannya? Nanti di depan akan dipreteli satu-satu, akan diungkit satu-satu. Wa yaumul Asyura. Nah, berikutnya puasa yang disunahkan yaitu puasa Asyura. Puasa Asyura ini tentu memiliki keistimewaan yang tidak ada tandingnya. Tidak ada tandingnya dengan puasa yang lain. Wa huwa Asyura al-Muharram wa in shamuhu bi kafri sunnati madiyah. Nah, jadi puasa Asyura disebut puasa Asyura. Kenapa ini? Kok ada sampai istilah-istilah di dalam puasa? Makanya kalau kita melangkah lebih jauh, membaca kajian-kajian kitab yang berkaitan dengan puasa, tentu kita akan menemukan beberapa istilah di dalam ibadah. Ya, jadi setiap amaliyah ibadah kita, seumpama bab masjid, nanti bab masjid juga ada istilah-istilah ibadah yang berkaitan dengan masjid. Nah, di dalam puasa juga ada sama. Ketika kita melakukan ibadah puasa sunnah, maka kita akan mendapati istilah-istilah, nama-nama lain yang berkaitan dengan ibadah puasa sendiri. Termasuk tadi yang pertama, Yaum Arafah. Kita mengenal istilah Yaum Arafah. Apa sih Yaum Arafah itu? Ini nanti kita dianjurkan untuk puasa pada tanggal bulan 9. Selain orang-orang yang melaksanakan haji. Bagi kita yang tidak berangkat, tadi disampaikan, ini sunnah untuk puasa Arafah. Yang kedua ada Yaum Asyura. Nah, ini istilah lagi bagi kita. Kok ada puasa sunnah yang disebut puasa sunnah Asyura? Ini kapan dan bulan apa yang harus kita laksanakan? Nah, tentu kita sudah melaksanakan bahwa Yaum Asyura ini bertetapan pada tanggal 10 Muharram, yaitu di hari 10 pada tanggal 10 di bulan Muharram. Maka orang ketika melaksanakan puasa di tanggal 10 di bulan Muharram disebutnya puasa Asyura. Ini sunnahnya. Apakah kita melaksanakan puasa ini akan mendapatkan pahala? Oh ya jelas. Terus keistimewaannya itu apa? Salah satu di sini
Kalau kita berpuasa, sebenarnya banyak hadis nih, mohon maaf. Jadi di dalam kitab Muraqqul Ubudiyah ini, Syekh Nawawi atau Imam Al-Ghazali juga sengaja tidak mencantumkan beberapa hadis, artinya tidak begitu banyak menyampaikan hadis keterangan yang berkaitan keutamaan tentang puasa di di hari-hari yang sunnah. Tapi hanya sekilas saja. Kata beliau, yukaffiru sunnatal madiyah. Nah, kata beliau, ini ketika kita melaksanakan puasa Asyura, yaitu tanggal 10 di bulan Muharram, maka salah satu keistimewaan yang kita dapat adalah kita akan mendapatkan kafarah ampunan dosa 1 tahun. Jadi kan enak. Artinya ketika kita seumpama, ya oke lah, kita akui, kita sadari bahwa kita ini tentu merupakan salah satu hamba yang tidak lepas yang namanya dosa. Apapun aktivitas kita, walaupun kita melaksanakan aktivitas yang baik, tetap kita di hari-hari kita ada percikan-percikan dosa yang menempel pada diri kita. Nah, makanya di saat bulan Muharram tiba, maka kesempatan bagi kita, artinya kita tidak boleh berleha-leha, tenang karena sibuk urusan duniawi, tidak. Justru ketika bulan Muharram atau bulan kemarin Dzulhijjah, ketika bulan Muharram datang, cobalah kita berpikir secara dewasa agar keimanan kita terasah, ketakwaan kita dikelola dengan baik, amal ibadah kita tertata dengan rapi. Artinya ketika sudah datang bulan Muharram, oh kita ingat nanti di bulan Muharram ini ada salah satu keistimewaan di mana hari ini dosa kita akan diampuni dalam 1 tahun. Apa yaitu? Shaumu Asyura. Jadi puasa Asyura aja. Gitu. Kan enak. Karena ini sengaja Imam Al-Ghazali dan Syekh Nawawi tidak membeberkan beberapa hadis. Saya sampaikan lagi, beliau pengarang kitab ini sengaja tidak membeberkan beberapa hadis tentang keutamaannya yang berkaitan dengan puasa. Hanya sekilas langsung menjelaskan pada inti pokoknya saja. Kenapa? Karena ini sasarannya orang-orang yang awam. Berbeda sama tingkatan yang sudah alim. Kalau orang alim, di saat ada berkaitan dengan masalah persoalan tentang puasa-puasa, pasti akan dikaji lebih dalam, dicari kitabnya, referensinya dari mana, siapa pengarangnya, dan siapa yang mencantumkan hadisnya. Itu bagi kalangan orang alim. Lah, bagi kalangan kita sebagai orang awam, tentu paham ketika kita melaksanakan puasa sunnah syatu Asyura, apa seperti tadi puasa Asyura. Oh, kata Imam Al-Ghazali, nanti pahalanya kita akan mendapatkan penghapusan dosa 1 tahun yang sudah lewat. Kan luar biasa besarnya gitu. Makanya disinilah, kalau di dalam kitab Muraqqul Ubudiyah, banyak tema, banyak persoalan-persoalan yang berkaitan dengan lisrafil ummati Muhammadiyah, yaitu keistimewaan terhadap umat Nabi Muhammad. Nah, salah satu keistimewaan yang diberikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, cukup puasa 1 hari di tanggal 10 bulan Muharram, dosanya sudah diampuni. Kan luar biasa. Dan ini tidak dimiliki oleh umat-umat Nabi yang lain. Nah, makanya kita bersyukur kepada guru-guru kita, kepada panutan kita, dan kepada penghulu kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr awal min Dzulhijjah. Di sini saya sengaja coba melihat syarahnya, karena di syarah nanti kita akan sedikit diulas lebih panjang lagi. Kalau membaca seumpama hanya matan, kita hanya sebatas mengenal di awal pokok kalimat saja. Wal asru awal min Muharram wa Rajab. Nah, di awal hari ke-10 di pertama tanggal Dzulhijjah, maka kita disunahkan berpuasa nanti di hari pertama min Dzulhijjah, yaitu di bulan Dzulhijjah. Apakah nanti kita puasanya itu hanya 1 hari saja di bulan Dzulhijjah, atau nanti kita berpuasa terus-terusan, atau nanti kita berpuasa selang-seling, nanti kita di depan akan dibahas. Makanya di bulan Dzulhijjah ini termasuk ada salah satu hari atau tanggal di mana kita disunahkan untuk melaksanakan puasa Dzulhijjah. Wal asru awwalu minal Muharram. Nah, kita berpuasa disunahkan juga kita berpuasa 10 hari di awal bulan Muharram. Jadi nanti kita kan tadi dibahas ada Yaum Asyura, yaitu di tanggal 10 bulan Muharram. Terus bagaimana kalau kita berpuasa pada tanggal 1 Muharram? Makanya di sini Imam Al-Ghazali juga menjelaskan, sok silahkan
kita boleh berpuasa nanti di tanggal 1 minal Muharram. Jadi di tanggal 10 hari, di tanggal yang pertama di bulan Muharram. Artinya kita tanggal 1 puasa, tanggal 2 puasa, tanggal 3 puasa, 4 puasa, sampai tanggal 10. Kalau mau ngambil salah satunya saja silakan. Paling tidak kita paham, oh cukup satu amaliyah ibadah kita saja. Kalau seumpama kita keberatan, bagi mereka yang keberatan karena kesibukan dunianya luar biasa, menyempatkan diri berpuasa 1 hari di tanggal 10 bulan Muharram, itu menjadi keberuntungan bagi kita semua. Kenapa? Karena tadi pahalanya sudah dicatat di awal. Haram. Minal fadaili wa hiya dzul qa'dah wa dzul hijjah wal muharram war rajab wa hadha fardan wa salis fardan wa hadhihi fi sunnati. Nah, nanti kita juga melakukan amal ibadah kita. Tentu ada salah satu keistimewaan yang diberikan oleh umat Nabi Muhammad, kita melaksanakan ibadah tapi bernilai lipat ganda pahalanya kepada kita. Artinya berbeda kita melaksanakan ibadah-ibadah atau kita melakukan amaliyah ibadah kita di bulan yang belum disebutkan. Nah, jadi ada bulan khusus selain Ramadan. Maaf, kalau kita Ramadan sudah tahu, itu bulan yang penuh dengan kemuliaan, orang-orang pada memburu pahala di bulan Ramadan. Tapi setelah bulan Ramadan lewat, apakah kebanyakan orang akan ingat ketika ada bulan-bulan selain Ramadan harus diburu pahala? Nah, di sini dijelaskan, wahia, ada beberapa bulan yang ketika kita memburu pahala di bulan tersebut, tentu pahalanya akan berlipat ganda untuk kita. Yang pertama yaitu Dzul Qa'dati. Wahia Dzul Qa'dah, yang itu bulan Dzul Qa'dah. Terus bulan apa lagi? Wahia wa Dzul Hijjah. Yang kedua ada namanya bulan Dzul Hijjah, Muharram, Rajab. Nah, gitu. Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, Rajab. Ini 4 bulan ini disebut Sariful Syahur. Jadi disebut sebagai 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah untuk kita semua. Makanya ketika kita sudah bertemu di bulan yang 4 ini, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, Safar, maka cobalah kita bersadar diri, kita berusaha. Jikalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, apalagi di akhirat, tentu kita paham yang namanya 4 bulan ini tidak kita hilangkan, artinya tidak kita abaikan. Kenapa? Karena 4 bulan ini yang disebutkan tadi merupakan salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad. Karena kalau kita hanya berburu kepada bulan Ramadan, tentu kita akan jauh untuk menemuinya. Apakah kita punya kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan? Konon katanya bulan Ramadan merupakan salah satu bulan di mana pahala akan dilipat gandakan. Kan akan jauh. Nah, tapi di sini kita tentu akan paham. Kalau seumpama bulan Ramadan sudah lewat, adakah bulan lain yang harus kita buru pahalanya agar kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda? Ada, yaitu bulan Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, ini salah satu kisah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullahu nafa'ana wa bil amin. Wa hadhil ayyamu fadilatu fis sunnati. Nah, wa amal fadilati taqrar. Nah, di sini dijelaskan ada selain berpuasa yang disebut selain berpuasa Asyura, berpuasa Arafah. Lantas dalam 1 bulan kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah, yaitu apa aja? Qaul syahri wa awsati wa akhiruhu. Nah, kita dianjurkan berpuasa, ada yang namanya puasa sunnah awsat. Puasa sunnah awsat itu nanti kita berpuasa pada tanggal 1 di awal bulan. Nah, kita boleh berpuasa sunnah. Seumpama tanggal 1-nya bertetapan dengan hari Kamis, nah kita niatkan puasa sunnah di hari Kamis. Atau tanggal 1-nya kita berpuasa pada tanggal seumpama hari Rabu. Seumpama awal bulan Muharram jatuhnya pada hari Rabu. Nah, kita disunahkan untuk puasa pada tanggal 1 bulan Muharram di hari Rabu. Wa satahu ahrihu. Nah, tanggal 15, 13, 14, 15 nanti kita akan bahas di depan. Jadi dalam 1 bulan ini kita tetap mendapatkan kesunahan di dalam berpuasa sunnah. Yang pertama, 1 bulan Muharram seumpama kita boleh berpuasa di tanggal 1. Wah, tanggal 1 tidak mendapatkan kesempatan puasa di tanggal 1. Oke, bolehlah kita nanti puasa di tanggal 15. Nah, tanggal 15 juga di pertengahan bulan tidak berkesempatan, tidak mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan puasa
di tengah bulan. Maka kata Imam Al-Ghazali, ya udah nanti di depan ada yang namanya akhir bulan. Nah, itu di antara tanggal 29 dan tanggal 30. Maka seumpama kalau bulan Dzulqa'dah itu akhirnya seumpama bulan Dzulqa'dah ini tanggal terakhirnya hari Jumat, maka nanti kita disunahkan untuk puasa di hari Jumat. Dan tentu setelah disampaikan, kalau kita melakukan puasa sunnah di hari Jumat, maka puasa hari Kamis kita laksanakan baru disambung dengan Jumat. Kalau Kamisnya tidak bisa puasa, maka ketika kita melaksanakan puasa di hari Jumat, maka harus disambung di hari yang akan datang, yaitu hari Sabtu. Kamis puasa, Jumat puasa. Kamis nggak puasa, Jumat puasa, maka Sabtunya harus puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wasomu ayyamusud. Nah, nanti di wayusanu. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan kita disunahkan ada puasa yang namanya yamusud. Itu gelap, hari petang. Kalau bahasa Jawa itu petang. Kenapa? Maksudnya nanti kita ada dikenal dengan istilah Yaumul Bait, ada yang dikenal istilah Yamusud. Apa Yamusud? Nah, itu hari ketika di akhir bulan. Jadi kalau kita sudah masuk ke akhir bulan, maka disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai hari yang gelap. Artinya ya bintang-bintang udah mulai redup. Berbeda nanti di tengahan. Nah, maka di sini mengistilahkan Yamusud ini karena gelapnya hati kita dipenuhi dengan dosa-dosa, maka kita disunahkan untuk berpuasa Yamusud, yaitu hari yang gelap. Dalam satu minggu, dalam satu bulan, wal ayyamul baid wahiyya as-salasun asyarah wal rabi'a asyarah wal khamisi asyarah. Nah, terus ada istilah puasa Yaumul Baid. Apa Yaumul Baid ini? Hari putih. Maka dijelaskan ini merupakan istilah yang dilaksanakan oleh Imam Al-Ghazali. Maksudnya ketika pada tanggal 13, 14, dan 15 Hijriah, awas, kita memakainya kalender Islam, bukan pakai kalender Masehi. Nanti kalau kita melaksanakan puasa sunnah dengan hitungan kalender Masehi, itu akan beda nanti. Kecuali ada bertetapan yang tertentu. Nah, di sini yang dimaksud menggunakan kalender Hijriyah. Jadi ketika seumpama kita berada di bulan Dzulhijjah, pada tanggal 13, 14, dan 15, maka kita dianjurkan untuk berpuasa di pertengahan bulan yang disebut Yaumul Baid, yaitu hari putih. Makanya di sini kata Imam Al-Ghazali disebutnya Awsatil min bulan, yaitu tengah-tengahnya bulan disebut Yaumul Baid. Maka ketika tanggal 13, 14, 15 kita disunahkan untuk melaksanakan puasa. Nah, jadi di pembahasan pertama kita baru membahas tentang waktu. Kapan sih puasa itu? Apa saja puasa itu? Dan di mana letak nanti keistimewaan yang dia akan puasa? Ini baru bahas tempatnya dan waktu. Wa ma fi asbuhi fa yaumu isnin wal khamis wal jum'at fatukaffir dunuba asbuhi bi shaumil isnin wal khamis wal jum'at. Nah, jadi kalau kita berhitung dalam satu tahun ada 12 bulan. 12 bulan ini tentu kita memiliki bulan-bulan yang mana akan diistimewakan oleh Allah untuk berpuasa. Dalam satu bulan kita dikenal ada puasa awal bulan, ada puasa tengah bulan, dan ada puasa di akhir bulan. Nah, terus dalam satu minggu itu kan ada 7 hari. Maka di sini kita akan disodorkan beberapa pemahaman. Dalam satu minggu ini coba kita usahakan ada salah satu hari yang harus kita dijalankan untuk menunaikan ibadah puasa sunnah, yaitu hari apa? Hari Senin, Kamis, dan Jumat. Yaitu tadi, kalau baginda Rasul sudah tentiasa orang-orang melihat, orang-orang paham amaliyah yang sering dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat yang ada di sini, tentunya Indonesia, puasa sunnah dan Kamis. Imam Al-Ghazali menambahkan yaitu puasa Jumat. Nah, dalam satu minggu ini kita bertemu dengan hari Senin, maka berpuasa di hari Senin. Ketika sudah datangnya Kamis, maka kita disunahkan untuk puasa hari Kamis. Ketika datangnya hari Jumat, maka kita disunahkan untuk berpuasa di hari Jumat. Pokoknya kalau kita ingin puasa, ya udah. Kalau istilah lain, bagaimana kalau kita puasa di hari Jumat? Ya itu tadi.
Kalau kita pengen mendapatkan kesunahan puasa di hari Jumat, maka hari Kamisnya puasa. Kalau Kamisnya tidak puasa, Jumat pengen puasa, maka harus ke Sabtu. Maka Kamis puasa, Jumat puasa. Kamisnya tidak puasa, tapi kita kekeh pengen ada keinginan puasa di hari Jumat. Boleh saja, asalkan Sabtunya harus puasa. Jadi dibarengi dengan hari Kamis atau hari Sabtu. Itu ketika kita melakukan sunnah puasa di Jumat. Nah, di sini juga dijelaskan. Ini banyak keistimewaan. Makanya nanti tidak akan saya babarkan lebih lanjut lagi, karena Al-Fakir sengaja ingin memberikan sepintas tentang pemahaman puasa mana saja yang dianggap sunnah dan apa pahalanya. Nah, ini sederhana sekali. Makanya ketika kita melaksanakan puasa Senin Kamis, maka ini kita akan watakafir dunuba, maka kita akan mendapatkan ampunan yang 1 minggu ini kita laksanakan, tetap kita tidak lepas yang namanya kehilafan, yang namanya dosa. Maka ketika kita puasa Senin Kamis atau Jumat, nah disinilah dosa kita akan diampuni. Itu luar biasa sekali. Kalau puasa Arafah, puasa Asyura, tadi sudah disampaikan keistimewaannya seperti ini. Nah, lantas bagaimana salah satu keistimewaan ketika kita dalam 1 minggu melaksanakan ibadah sunnah, puasa sunnah Senin atau puasa sunnah Kamis, ya tadi itu dosa 1 minggu kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti di hari Kamis ini amaliyah ibadah kita nanti diangkat. Nah, kalau kita berpuasa di hari Kamis, malaikat itu mengangkat amalan kita, tentu kita dalam keadaan berpuasa. Nah, jadi tadi kata Imam Al-Ghazali, walaupun ini perkara sunnah, tentu paling tidak ditinggalkan. Kenapa demikian? Walaupun tidak mendapatkan dosa, tapi kita, kata Imam Ghazali, kita akan rugi menjadi orang yang tidak mendapatkan pahala karena gara-gara meninggalkan perkara sunnah. Nah, jadi kan disepelenya kan. Tapi terkadang orang itu kan menganggap sepele perkara sunnah. Jadi alasannya sederhana. Kenapa orang senantiasa bahkan cenderung meninggalkan perkara yang sunnah? Karena mereka mendefinisikan secara sederhana, yaitu tidak dosa, kata mereka yang meninggalkan perkara sunnah. Tapi kalau kata orang-orang yang ahli ibadah, ulama-ulama yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, tentu sunnah ini bukan dianggap sepele. Kenapa alasannya? Karena kalau melaksanakan sunnah ini mendapatkan pahala, tapi kalau meninggalkan tidak akan mendapatkan pahala, alias orang yang rugi. Seperti kita mengilustrasikan jual beli di dalam perdagangan kita. Kalau kita menjual barang dengan harga yang pokok, seumpama barang ini 3.000, kita jual 3.000, ya tentu kita akan mendapatkan 3.000. Tapi kalau kita jual dengan harga 4.000 seumpama, atau 3.500, tetap harga modal kita 3.500, nah ini lebihan. Nah ini yang menjadi keuntungan bagi mereka. Jadi ketika orang melaksanakan ibadah juga sama. Kita melaksanakan ibadah wajib di bulan suci Ramadan, puasa Ramadan, tetap pahala kita yang didapat adalah puasa wajib. Tetapi kalau kita kosong, puasa di bulan suci Ramadan, tapi kita kosong, tidak ada amaliyah lain, seperti kita membaca tilawatil Quran, membaca sholawat, kita bersedekah, bersilaturahmi. Nah, nanti kita akan mendapatkan pahala wajibnya saja, tidak mendapatkan pahala tambahan. Apa itu pahala tambahan? Yaitu pahala sunnah. Makanya sangat disayangkan ketika ada orang yang cenderung mensederhanakan, mendefinisikan masalah sunnah karena tidak karena tidak disiksa, karena meninggalkan, udahlah kita nggak usah sunah-sunahan karena juga nggak disiksa ini. Nah, ini logikanya kan sempit. Akan tetapi kalau kita pengen menjadi seorang hamba yang senantiasa pengen mendapatkan pahala, tentu kita paham. Kalau kita melaksanakan ibadah sunnah, kita akan menjadi orang yang beruntung. Kenapa? Karena Allah akan memberi tambahan nilai ibadah kepada kita. Berbeda ketika kita meninggalkan sunnah. Walaupun tidak disiksa, kita akan rugi. Ruginya apa? Yaitu tidak mendapat pahala. Kan itu. Sama-sama saja. Si A, si Umar, si Zaid puasa Ramadan. Kalau si Umar rajin puasa sunnahnya, perkara sunnahnya, tilawatul Qur'annya, membaca sholawat, sedekah, segala macam sunnah diamalkan. Tapi kalau si Zaid hanya puasa Ramadan saja, tapi malas tidak melaksanakan ibadah sunnah yang lain, ya tetap yang menjadi kualitas terbaik adalah si Umar. Karena si Umar di samping menjalankan ibadah wajib, beliau juga menjalankan ibadah yang sunnah. Kalau Zaid, dia hanya mendapat pahala
wajibnya saja tidak mendapatkan pahala yang sunnah. Nah, ini pentingnya kita. Makanya logika sederhananya kita harus pakai bagaimana seumpama bagaimana caranya agar kita mendapatkan pahala-pahala tambahan. Ya kayak tadi, kita tidak bisa istighfar setiap hari. Bagaimana dosa kita akan diampuni? Kita tidak mungkin membaca istighfar setiap hari kan? Sementara dosa kita kan sudah numpuk sedemikian banyaknya. Bagaimana cara menghapusnya? Ya itu tadi, kata baginda Nabi, Yaumul Asyura. Maka puasa di bulan Asyura, di tanggal 10 bulan Muharram, itu pahalanya kan tadi. Fadilah keutamaannya. Dapat menghapus dosa kita dalam 1 tahun yang sudah lewat. Ini luar biasa. Nah, inilah pentingnya bagi kita untuk memahami perkara yang sunnah. Di samping kita memahami perkara yang wajib. Okelah kita fokus kepada perkara yang wajib, akan tetapi kita tidak meninggalkan sesuatu yang dianggap sunnah. Karena kalau kata Imam Al-Ghazali, sekelas imam beliau, seorang ulama besar tasyawuf. Jadi kalau kasarnya orang-orang, kalau bahasa ngomong mah, orang yang meninggalkan sunnah itu termasuk orang-orang yang sombong karena menganggap sepele. Itu kata kalau kita berbicara dalam ranah tasyawuf kan. Kalau ranah fikih ya mungkin kita sederhana, ya udah nggak apa-apa lah. Tapi tetap Imam Al-Ghazali beliau ahli tasawuf juga ahli fikih menekankan, memberikan perhatian kepada kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang dianggap sunnah. Karena disinilah sunnah akan mendapat pahala kita, menambah wawasan kita, dan menambah amal ibadah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, wa yumal wa taqfarudunuba sunnati bisyami hadhil ayyami wa ashhuril madhkurah. Termasuk kita berpuasa di tanggal 13, 14, dan 15 pada bulan Hijriah. Itu juga nanti kita pahalanya seperti dihapusnya dosa dalam 1 bulan. Ini kan enak. Makanya siapa sih yang tidak ingin menjadi umat Nabi Muhammad? Orang Nabi Isa sendiri kan pengen menjadi umatnya Nabi Muhammad. Jibril sendiri kan iri. Coba kita tengok di kitab sederhana, kitab yang tipis, namanya kitab Minah Husaniyah atau Wasiatul Mustafa. Di situ ada diskusi Malaikat Jibril kepada Allah. Jibril ini sangat iri kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa irinya? Karena setiap umat Nabi Muhammad melaksanakan ibadah yang kecil, tapi mendapatkan rahmat rahimnya Allah itu sedemikian besarnya. Maka Jibril itu sangat iri. Kenapa umat-umat yang lain itu tidak seperti umat baginda Nabi Muhammad? Contoh, seumpama, ini bukan membandingkan, tapi ini coba kita mengilustrasikan bagaimana keistimewaan-keistimewaan yang didapat umat Nabi Muhammad ketika melaksanakan amaliyah ibadah. Dan tentu kita paham, kenapa sih kok sampai Jibril berkata kepada Allah sedemikian hebatnya, sedemikian mulianya umat Nabi Muhammad melakukan amaliyah kecil yang istiqomah, tiba-tiba rahman rahimnya Allah itu kan besar. Jadi dia sebanding dengan amaliyahnya. Nah, inilah keistimewaannya. Makanya nanti kita coba tengok dari kitab-kitab yang kecil seperti Wasiatul Mustafa, atau kita coba baca nanti di sana. Ada kajian khusus yang berkaitan dengan yang membahas tentang umat Nabi Muhammad, keistimewaannya apa saja. Maka Said Muhammad Alawi juga menjelaskan alasan beliau mengarang kitab yang namanya Syaraful Muhammadiyah. Di situ menjelaskan keistimewaan, kemuliaan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad. Nah, jadi gitu. Apalagi kita sebagai orang-orang yang berpegang teguh di dalam pemahaman aswaja kan, ahli sunnah wal jamaah. Okelah silakan orang lain mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah, tapi tolong kan artinya tidak mempermasalahkan amaliyah ibadah yang disusun oleh Imam Al-Ghazali. Makanya kita kan sama. Kita ya Tuhannya sama, nabinya juga sama, sholatnya juga sama, tidak ada lebihan waktu dalam 1 hari 5 waktu. Dan tentu kita tidak diperkenankan untuk menyalahkan amaliyah-amaliyah. Nah, disinilah pentingnya. Okelah, bahwa yang diberikan perhatian penuh, bahwa perbedaan yang diharapkan oleh baginda Nabi itu karena beliau memperhatikan kepada kita, perbedaan memang rahmat. Tapi yang tidak disukai oleh baginda Nabi adalah perpecahan. Kita dalam satu lingkungan komunitas, mayoritas, atau golongan, pasti ada perbedaan. Tetapi baginda Nabi tidak mengharapkan yang namanya perpecahan. Ini penting bagi kita. Bagi keluarga kita saja kan sudah ada perbedaan. Itu okelah, wajar-wajar saja. Karena ini sudah disukai oleh Nabi. Tapi baginda Nabi tidak menyukai, tidak meridhoi perpecahan di atas perbedaan. Di situ. Maka di sini Imam Al-Ghazali beliau banyak memberikan perhatian kepada kita untuk melakukan amaliyah ibadah kita
selain amaliyah ibadah yang wajib, karena ada ibadah yang sunnah. Ya tadi disebutkan satu-satu. Ada puasa di awal bulan, ada puasa di pertengahan bulan, ada puasa sunnah di akhir bulan. Orang awam tentunya kita sendiri, apa sih Yaumus Sud itu? Emang ada puasa Yaumus Sud? Imam Al-Ghazali sampai sedemikian pahamnya beliau. Yusannu saumu Yaumus Sud. Disunahkan berpuasa di Yaumus Sud, yaitu di hari yang gelap. Apa hari yang gelap itu? Di akhir bulan. Karena di situ mengilustrasikan bahwa di hari itu nanti kita itu dalam satu bulan tentu yang mengenal dengan namanya minad dulumatid dunub, saking gelapnya dosa. Maka kita disunahkan di akhir bulan, namanya Yaumus Sud. Yaumul Bait ya tadi. Ingat, tadi kita sudah dijelaskan bahwa kita berpuasa di bulan-bulan tertentu, di hari-hari tertentu, itu menggunakan tanggal Hijriyah, bukan tanggal Masehi. Seumpama contoh, di sini dijelaskan ada tanggal 10 Muharram. Berarti kita di tanggal 10 Muharram. Berbeda dengan Masehi. Kalau kita berpuasa di tanggal 10 Agustus, belum tentu kita berpuasa itu bertetapan di 10 Muharram. Kan gitu. Makanya di sini tidak dijelaskan puasa seperti harus puasa di tanggal Masehi. Enggak. Tapi yang kita jalankan, apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu berpuasa menggunakan hitungan kalender Hijriyah, bukan kalender Masehi. Kenapa Hijriyah? Karena ada pas tentu. Karena sesuai dengan perhitungan bulan. Kalau kita Masehi, menggunakan Masehi, nanti itu akan tidak sesuai dengan kalender Hijriyah. Nah, jadi begitu. Wala tadunnu idza sumta anna sawma huwa tatruka at-ta'am wa syarabi wal waqa faqad qala sallallahu alaihi wasallam kam min siyam shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'u wal 'atsi. Nah, di sini sebelum kita tutup ada peringatan, artinya baginda Rasul memberikan peringatan kepada kita tentang masalah berpuasa. Sebenarnya Al-Fakir masih banyak yang ingin disampaikan, tentu karena tidak cukupnya waktu kita tutup dengan salah satu hadis yang berkaitan dengan puasa. Nanti kita akan melanjut ke episode berikutnya, tata krama berpuasa yang kedua. Kalau ini masih yang pertama, masih mengenai waktu dan hari-harinya. Nah, di sini ada baginda Nabi. Di sini ada hadis Nabi, wala tadunu. Di sini kata beliau, kata Imam Al-Ghazali, wala tadunu idza sumta inna sawma wa huwa tatruk ta'am wasyrabu wal waqt. Jadi kata Imam Al-Ghazali, intinya gini, kita ini berpuasa bukan hanya karena menahan lapar dan rugi, menahan lapar dan dahaga. Kenapa? Ini akan rugi. Karena terjadi kan, kita sudah tahu di bulan suci Ramadan ini orang-orang pahamnya ketika kita berpuasa, kita tidak boleh makan dan kita tidak boleh minum. Itu paham dasar. Paham dasarnya kan seperti itu awalnya. Akan tetapi Imam Al-Ghazali memberikan pengarahan lebih lanjut. Jadi ketika kita berpuasa, kita tidak hanya menahan lapar, kita tidak hanya menahan haus. Apa yang dipentingkan oleh beliau, kita itu harus menahan segala-galanya, terutama yang berkaitan dengan hati. Nah, di sini ada hadis Nabi. Kan min syamin min syaimin laisa lahu min syamihi ilal ju'u wal 'atsu bal tamusamu yukaffij jawarih. Nah, di sini kata baginda Nabi, banyak orang yang berpuasa tidak terhitung lagi jumlahnya, itu puasa hanya menahan lapar dan dahaga. Lalu apa kesempurnaan di dalam puasa ini? Maka ketika kita berpuasa, ada salah satu yang harus disempurnakan, yaitu apa? Kasaful jawarih, yaitu menjaga anggota kita, baik itu anggota dohir maupun batin. Ini yang akan menjadi kesempurnaan amaliyah ibadah puasa kita. Kalau kita berpuasa dohir, jadi puasa dohir gini ilustrasinya, seperti kita, mohon maaf, bukan puasa dohir, tapi kalau kita berpuasa dengan pemahaman yang sangat dasar, kita hanya menahan lapar dan menahan nihun. Tetapi amal-amal lain seperti kita memukul, ada binatang, seumpama ada binatang yang tidak membahayakan kita pukul, itu kan gak boleh. Ya, ini akan menghilang pahala puasa kita. Jadi ya percuma artinya. Makanya kita ditekankan untuk bikafil jawari, untuk menjaga seluruh anggota kita. Kita berpuasa, oke, menahan lapar dan minum, tentu kita harus menjaga mulut kita. Kita berpuasa, jangan sampai mulut kita menganiaya, menyakiti hati orang lain. Itu kan penting. Mulut tidak memukul, tapi bicaranya tajam, menyakiti, mengkritik orang dengan penuh kritikan yang pedas, sehingga orang lain sakit hati. Nah, ini gak boleh.
Ketika kita berpuasa, menahan lapar dan minum, tentu kita tidak boleh menggerakkan tangan atau menggunakan apalah anggota tubuh yang sekiranya menyakitkan. Maka ketika kita berpuasa, tangan kita dijaga, mulut kita dijaga. Bahkan nanti kita di depan ada, ini lebih berat. Ada puasa nanti ada tingkat-tingkatannya masing-masing. Dan tentu ini kita tidak akan bisa melaksanakan ibadah puasa sesuai tingkatan yang paling tinggi. Enggak. Nanti kita akan dibahas, pertemuannya akan datang. Untuk saat ini, jadi yang pertama, di samping kita berpuasa puasa wajib, kita dianjurkan di puasa-puasa yang sunnah. Kalau kita menunggu puasa Ramadan itu agak kejauhan, maka Allah memberikan bulan yang istimewa selain Ramadan, yaitu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Di sini yang dianjurkan untuk melakukan sunnah-sunnah puasa. Dalam satu bulan, kita disunahkan untuk puasa di awal bulan, di pertengahan bulan, dan di akhir bulan. Dalam satu minggu, kita masih mendapatkan kesunahan berpuasa sunnah, yaitu di hari Senin, Kamis, dan hari Jumat. Bahkan nanti kita ke depan, ada ulama mengatakan kita boleh sunnah puasa di hari kelahiran. Kalau hari Rabu, ya hari Rabu puasa. Nah, terus di situ ada puasa Yaumul Bait. Yaumul Bait ini menggunakan puasanya hitungan dengan kalender Hijriah. Yang paling penting pada pertemuan hari ini, ketika kita berpuasa, menahan lapar dan minum, kata baginda Nabi, yuk kita dianjurkan untuk menjaga anggota tubuh kita. Menjaga tangan, tidak boleh menganiaya, memukul, dan lain sebagainya. Menjaga lidah kita, walaupun tidak secara fisik tidak memukul, tapi lidah sangat tajam untuk menyakiti orang lain. Maka itu dijaga. Kenapa? Karena untuk menjaga nilai pahala puasa kita. Percuma kalau kita berpuasa dari terbitnya fajar sampai maghrib, menganiaya orang, itu percuma. Tidak akan mendapat pahala. Yang didapat adalah rasa lapar dan haus. Tapi pahalanya tidak didapat. Karena apa? Karena sering menganiaya, menyakiti orang lain. Jadi itu penting bagi kita. Mudah-mudahan pada edisi pertama ini di tata krama bulan puasa, tata krama ketika kita berpuasa, tentu kita harus dijalankan dengan istiqomah dan penuh dengan kesadaran diri. Kenapa? Karena orang yang sempurna ibadahnya adalah mereka orang yang senantiasa melakukan ibadah dengan tata krama. Termasuk pada pertemuan hari ini, walaupun kita berpuasa, tetap tata krama kita harus dijaga dan dijalankan. Kenapa? Karena untuk menyempurnakan amaliyah pahala ibadah kita. Mudah-mudahan kita tetap berdoa kepada Allah agar senantiasa diberikan kekuatan darinya, agar kita senantiasa bisa istiqomah untuk menjalankan ibadah ini dengan tata krama yang sudah diajarkan oleh baginda Rasul. Mari kita tutup pada edisi ini dengan membacakan doa majelis. Mudah-mudahan dengan tawasulnya, wasilahnya doa majelis ini, ilmu kita bermanfaat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Atas pertemuan hari ini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa di minggu yang akan datang masih mengenai tata krama puasa yang kedua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.